Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap jaga protokol kesehatan dengan mencuci tangan, jangan berkerumun dan memakai masker. Pada kesempatan kali ini, saya adalah Siti Halimah, pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas mengenai teks laporan hasil observasi. Nah, kompetensi dasar yang harus dicapai pada pertemuan hari ini adalah mengidentifikasi laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis, kemudian menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulis. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran secara daring, peserta didik dapat mengidentifikasi dan menginterpretasi isi laporan hasil observasi dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, mandiri, dan komunikatif selama proses pembelajaran. Baik, langsung saja kita kepada materi yaitu teks laporan hasil observasi. Hal-hal yang akan dibahas pada pertemuan hari ini yaitu pengertian, fungsi, dan struktur teks laporan observasi. Mari kita bahas mengenai pengertian. Apa itu teks laporan hasil observasi? Tentunya di sini kalian pernah mendengar yaitu mengamati, atau misalnya kalian telah mendengar mengenai observasi. Nah, itu adalah teks laporan hasil observasi. Jadi, teks yang ditulis berdasarkan hasil pengamatan atau hasil observasi. Apa saja objeknya? Kita bisa menggunakan benda, manusia, atau hewan, lingkungan yang ada di sekitar kalian. Nah, itu bisa dijadikan objek untuk dijadikan observasi kalian. Di sini kita lihat pengertian menurut Kosasih. Apa itu? Nah, Kosasih menyatakan bahwa teks laporan hasil observasi mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh hasil pengamatan. Jadi balik lagi, hasil pengamatan, bukan hasil imajinasi. Dan hal ini juga ditegaskan bahwa laporan hasil observasi adalah suatu hal yang terjadi. Jadi nyata adanya, bukan imajinasi dan bukan mengada-ngada. Itulah teks laporan hasil observasi. Kemudian di sini ada fungsi teks laporan hasil observasi. Apa itu fungsi teks laporan hasil observasi? Fungsinya yaitu untuk memberitahukan atau menjelaskan suatu kegiatan pengamatan yang dilakukan. Nah, biasanya hasil observasi ini dijadikan informasi untuk berbagai kepentingan. Teks laporan hasil observasi ini umumnya juga berfungsi sebagai alat pendokumentasian suatu objek atau kegiatan. Jadi intinya fungsi teks laporan hasil observasi ini untuk memberitahukan atau menjelaskan suatu kegiatan. Ya, intinya adalah seperti itu. Kemudian strukturnya, apa itu struktur teks laporan hasil observasi? Di sini ada 3 bagian struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah pernyataan umum, yang kedua adalah deskripsi bagian, yang ketiga ada deskripsi manfaat atau simpulan. Nah, yang pertama, apa itu pernyataan umum? Pernyataan umum ini adalah berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. Nah, bagian ini berisi hal-hal umum tentang objek yang akan dikaji. Jadi menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut. Ya, biasanya ada di awal itu adalah pernyataan umum, menjelaskan umum tentang objek yang akan dikaji. Kemudian apa itu deskripsi bagian? Nah, deskripsi bagian yaitu berisi penjelasan detail mengenai objek atau bagian yang diklasifikasikan. Deskripsi manfaat itu apa? Nah, kalau untuk deskripsi manfaat itu menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Biasanya itu ada di akhir kalimat. Jika kalian dalam satu teks laporan hasil observasi menemukan sebuah manfaat, itu merupakan deskripsi manfaat dari teks tersebut.
Nah, sekarang kita lihat contoh. Silahkan untuk buka buku paket yang telah diberikan pada kalian. Buka buku paket halaman 9. Di sana ada teks laporan hasil observasi yang berjudul wayang. Kita observasi, kita identifikasi teks observasi tersebut. Nah, kita lihat struktur dari teks observasi tersebut. Yang pertama, struktur dari teks laporan hasil observasi yang berjudul wayang. Nah, di sini ada pernyataan umum. Tadi yang pertama ada pernyataan umum. Nah, untuk pernyataan umum pada teks tersebut itu berada di paragraf awal. Silahkan dibaca. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Nah, itu menyatakan pernyataan umum. Sekali lagi, pernyataan umum biasanya ada di awal paragraf dan diklasifikasikan secara umum ya. Di sini juga dilihat bahwa wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Itu menyatakan hal umum. Kemudian ada deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian kita lihat. Silahkan kalian lihat pada paragraf kedua. Nah, di paragraf kedua ini ada deskripsi bagian. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi menjadi bermacam jenis. Jenis yang terkenal karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purwa. Purwa berasal dari bahasa Jawa. Nah, silahkan kalian baca sampai selesai di buku kalian. Nah, di sini sudah jelas bahwa di sini adalah deskripsi bagian, yang mana di sini menjelaskan tentang salah satu jenis wayang ya. Jadi jenis wayang itu dideskripsikan di kalimat selanjutnya. Pun kalimat deskripsi bagian selanjutnya pada paragraf selanjutnya itu juga merupakan jenis wayang dan dideskripsikan. Pun selanjutnya itu juga deskripsi bagian yang menjelaskan mengenai atau mendeskripsikan tentang salah satu jenis wayang, dan hal tersebut juga merupakan salah satu jenis wayang dan termasuk ke dalam deskripsi bagian. Untuk deskripsi manfaat ini berada di paragraf terakhir biasanya. Nah, di sini kita baca semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Wayang bermanfaat sebagai pendidikan karena isinya banyak memberikan ajaran-ajaran kehidupan kepada manusia. Sudah jelas, sangat jelas di sini bahwa ini adalah manfaat dari wayang. Nah, ini merupakan deskripsinya. Jadi deskripsi manfaat ini adalah jelas mendeskripsikan sebuah wayang. Jadi sudah jelas bahwa yang pertama, struktur itu yaitu ada pernyataan umum, ada deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Nah, hanya itu yang bisa disampaikan. Jika ada pertanyaan mengenai teks laporan hasil observasi, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan untuk sebagai bahan Anda untuk lebih dalam mempelajari mengenai teks laporan hasil observasi, silahkan untuk membuka sumber yang seperti sumber-sumber yang telah diberikan sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.